Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di apa yang kita maksudkan? Aku tahu pasti dia datang kalau ada diskusi tentang materi. Materi apa? Ini gurunya ini. Oh, iya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi kita malam ini. Kebetulan malam ini tidak begitu biasa dari jadwal diskusi rutin kita di SNI. Saya sebenarnya ingin dengan materi tentang materi ini sebenarnya ingin menginterupsi sejenak lah rutinitas diskusi mingguan kita yang sudah berjalan beberapa minggu ini yang tentang bukunya Dr. Richard Robinson itu kan sudah sampai ke bab 5 kalau nggak salah, dan sebenarnya sih ini lebih keinginan subjektif saya saja sebenarnya tentang materi. Dan Mas Azhar yang lulusan fisika murni ini saya kira perlu diberdayakan untuk mengisi, dan kemudian dia bersedia dieksploitasi. Sebenarnya saya sendiri penasaran dari dulu materi itu apa. Berapa kali saya ikut kelas misalnya di Rausan, ketika materi pertama sudah dibilang bahwa materi itu abadi. Semua itu materi, dan materi abadi. Sudah pusing aja maksudnya. Dan sampai sekarang pun ya cerita sebenarnya apa sih yang disebut dengan materi itu. Dan sekarang pada saat ini Mas Azhar sudah hadir, di teman-teman sudah ada tulisannya. Saya baca aja pertama sudah mumet. Mudah-mudahan nanti Mas Azhar bisa menjelaskan apa yang dia tulis. Oke, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih buat Mas Anda yang bikin saya pusing juga, harus baca ulang-ulang, harus mengingat-ingat materi dulu di awal-awal. Mungkin langsung aja saya mulai beberapa hal. Pertama sebenarnya kritikan saya untuk beberapa buku yang mungkin kayak tulis buku siapa ini? Jadi bahasanya itu terlalu susah. Itu sebenarnya itu simple, tapi ini jadi dirumit-rumitkan, dan itu membuat mungkin karena bahasa saya, logika saya adalah logika fisika, terus simple, nggak ribet-ribet, itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Oke, ini ternyata saya pikir Mas Angga sukses menyelesaikan, terus akhirnya saya selesaikan. Cuman buku di terakhir itu saya baca, kalau langsung menyelesaikan ke terakhir, kayaknya teman-teman pasti ada beberapa hal yang harus di awal, misalkan mendefinisikan materi dan macam-macamnya. Nah, ini cuma saya singkat aja, ada soal titik, ada soal subjek, ada soal relasi, terus ada soal hubungan kenapa pandangan secara umumnya itu, gambaran secara umum adalah sebenarnya banyak filosof-filosof dunia ini yang berpikir, mereka ini pemahaman saya, mereka melihat sesuatu teori, misal hubungan antar manusia, terus terjadi alam semesta dan macam itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Misalkan kayak tadi, misal seperti ini, Mas Angga menyampaikan soal materi. Kenapa disebut materi itu kekal? Kan enggak, ini pelajaran SMA itu ada enggak ya? Jadi kan benda terkecil itu apa sih? Titik. Matematika titik. Atom. Di atom itu kan ada atom, misalkan atom seperti ini. Ada 3 tingkat lah. Terus ini sebenarnya di dalam atom itu ada lagi yang terkecil. Subatom itu paling kecil. Nah di sini ada neuron. Terus bisa teman-teman pasti ada positif, ada negatif. Proton dan neutron. Nah, kenapa itu disebut dengan ini 2? Contohnya 2. Ada 2. Terus ini sama. Yang lain. Nah, masih teman-teman masih ingat kan ada yang
dia 7 pasang, 4 pasang. Iya, orbital. Apa itu? Orbital. Orbital ya dia, misalkan gini. Lapisan. Di lapisannya, di sini tuh ada 3, sini 4. Terus di sini ada lagi tuh mungkin 7 atau 8. Nah, mereka itu tidak bisa bersatu kalau dia nggak cocok orbitnya. Misalkan di sini orbitnya 3, terus di sini orbitnya itu 4. Ini bisa bersatu, tapi kalau 4 sama 8, mereka kan jumlahnya sama, neuronnya 4, terus protonnya 4 kayak gitu, atau 3 dan macam-macam. Ini nggak bisa bersatu. Kenapa disebut dengan abadi? Karena sebenarnya mereka itu tidak pernah hancur. Kalau kata profesorku almarhum Prof Muslim itu sebenarnya nggak boleh disebut abadi. Punya lestari, karena yang abadi itu cuma Tuhan. Itu Tuhan ini. Ini sama dengan Tuhan ini nanti lama-lama ada. Ini berarti sama dengan Tuhan. Nah, sebenarnya dia cuma hanya berpindah bentuk. Misal kayak air kan dia sebenarnya hujan, kita minum, kita makan, keluar lagi lewat keringat dan macam-macam, sebenarnya cuma berubah bentuk saja. Dan dia tetap materinya itu tetap. Cuma bisa pindah dia dari sini bentuknya dia dari 3 tingkat ke 7 tingkat atau 0. Nah, cuma seperti itu saja. Maka kenapa itu disebut dengan kekal? Karena cuma berubah bentuk. Itu simbol paling pertama itu. Soal materi. Nah, ini dipakai oleh banyak orang mengenai hubungan. Misalkan seperti ini. Misalkan ini nilainya ini nilai positif. Nah, nilai dikali positif itu adalah hukum magnet. Magnet itu kan ada juga. Magnet itu kalau negatif positif, kalau positif Tarik. kalau positif itu tolak menolak. Positif negatif. Kalau positif negatif itu tarik menarik. Ini sama karena logika yang dipakai soal hubungan antara manusia dengan dia bisa bekerja sama dan dia tidak bisa bekerja sama. Kalau dia bisa bekerja, dia akan tarik menarik, dia akan berebut. Sedangkan kalau dia positif sama positif, dia sama-sama baik, maka dia akan tolak menolak. Maksudnya dia bisa diajak jalan bareng. Misal tolak menolak itu nggak selalu gini ya, nggak selalu ini ke sini, ini ke sini. Ini orang. Misalkan ini A, ini B. Kalau ini energinya ke sini, ini energinya ke sini kan dia bisa searah, walaupun dia tolak menolak, dia nggak akan bersatu, tapi dia bisa bareng. Nah, tapi nggak tarik menarik. Kalau tarik menarik ke sini, maka energinya misalkan sini 4, sini 3. Kalau tarik menarik kan berarti akan lari ke sini karena jumlahnya 1. Nah, sedangkan kalau sama mungkin dia jadi 7. Nah, ini logika yang dipakai kenapa ada hubungan antar manusia yang itu bisa mendukung antara satu dengan yang lain kalau itu positif. Itu yang dipakai. Pemahaman apa yang ternyata positif itu diletakkan dalam apa yang mereka pahami soal mungkin ilmu sosialnya seperti itu. Nah, ini soal atom, soal lagi. Nah, berikutnya soal tadi di dalam itu ada namanya titik ya, sebelum ke subjek. Kenapa dimulai dengan misalkan logika di awal itu ini simpel. Soal logika mayor. Soal logika mayor berurusan dengan pembentukan dunia. Logika mayor itu sebenarnya dia soal logika besar saja. Pembentukan dunia itu dari apa? Kalau kemarin teman-teman mungkin sering dengar soal ada beberapa teori. Misal teorinya Big Bang. Terus ada teori lagi nebula. Terus nebula itu setelah Big Bang itu ya? Enggak. Nebula itu kayak kabut. Jadi kabut terus bertemu. Nah, itu jadi Kabut yang memadat itu belum. kabut yang memadat. Nah, terus ada lagi teori pemenang ya. Ujuk-ujuk jadi, ini namanya apa? Aku belum saya pun. Pokoknya ada teori ya kan. Tiba-tiba dunia ini hadir tanpa Atom. Hah? Atom. Bukan. Pokoknya tiba-tiba ada orang yang mengatakan tiba-tiba dunia ini hadir. Itu yang kreasi ex nihilo itu. Aku lupa namanya ini ya. Tapi tiba-tiba dunia itu hadir lah. Pokoknya tiba-tiba bisa jadi. Terus tiba-tiba manusia hadir. Dia kata macam. Nah, teori-teori itu kalau ini kan ledakan ya, Big Bang itu ledakan. Kalau nebula itu kan kabut. Terus ada lagi yang misal soal lubang hitam. Black hole. Ini teori-teori ini sebenarnya tadi mayor ini berdiri. Kita kan melihat misal Big Bang mayor ini misal dari bentuk bumi itu kan cuma satu setiap ini kan galaksi. Ini balik ke ini kecil ini atom kecil ini sebenarnya itu melambangkan yang gede. Karena mayor dan minor itu cuma soal ukuran saja. Misal ini adalah matahari. Kan teori
heliosentris terus geosentris. Kalau ditarik-tarik sekarang katanya ada dua logika. Kalau geosentris berarti bumi sebagai pusat tata surya. Kalau heliosentris matahari pusat tata surya. Satu tata surya kan cuma satu bintangnya. Sedangkan kita punya jutaan tata surya. Nah, kenapa logika bumi heliosentris geosentris itu karena apa? Misal gini, ini satu benda, ini satu galaksi, ini galaksi lain, ini galaksi lain. Nah, kalau pusatnya adalah di sini, kalau ini jalan bareng, ini kan ini jadi pusat, ya kan? Tapi kalau pusatnya di sini, kalau ini muter bareng, ini pusatnya bisa di sini. Nah, itu tergantung perspektif orang dia melihatnya dari mana. Misalkan ini aja, ini pusatnya. Terus kan di sini kan bumi, ini matahari lah. Heliosentris. Terus muter kan, bumi muter gini. Oke, bumi muter gini. Nah, itu kalau kita melihat matahari, tapi ternyata kalau kita diem, matahari ini muter dan ternyata matahari ini ikuti muter yang gede lagi, ada galaksi yang gede lagi. Jadinya bumi itu jadi pusatnya. Nah, itu perdebatan masih situ karena kemampuan untuk melihat sebenarnya yang bergerak itu mataharinya ataukah buminya. Nah, kalau umat Islam kan yang kalau Arab Saudi bilang, wah itu pusat dunia dan tata surya dan macam-macam adalah Mekah. Nah itu karena katanya ada masukan ada yang mengatakan bahwa ada yang kayak kalau Sun Gokong itu tongkat sakti lah tinggi itu macam-macam. Cuma kapasitas manusia untuk melihat itu gimana? Teori besar itulah yang melandai nanti turun ke bawah. Oh ternyata di atas ada galaksi, terus begitu ada bumi, turun ke bawah, lalu sampai ke level atom. Nah itu mayatnya seperti itu. Nah berikutnya, kenapa kok hubungannya antara satu dengan satu? Misal multiple untuk ukuran objek A atau objek B. Di sini disebutkan bahwa ada subjek-subjek yang itu tidak terlibat dengan subjeknya. Misalkan seperti ini, bisa nggak atom itu berdiri sendiri? Udara itu berdiri sendiri, satu kecil terus jalan sendiri. Ini kan misalnya sekotak ya, di kotak ya, dan lagi di kotak. Terus di dalam udara itu kan banyak atom kan. Nah, terus ada atom sendiri. Kira-kira bisa nggak atom ini lepas sendiri? Nggak bisa. Semua pasti terkoneksi. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia variabel bebas yang dia tidak bertemu dengan apa namanya itu, dengan yang lainnya. Multiple-nya dia enggak. Di buku itu disebutkan di awal mengenai mana ya? Sebentar. Intinya dia tidak berdiri, dia tidak sebab dia mungkin kalau bahasanya itu ada orang dia di variabel yang bebas, padahal nggak mungkin variabel bebas itu nggak mungkin karena dia pasti tergabung dengan variabel yang lain. Tuhan berarti nggak mungkin ya? Ya Tuhan sih mungkin Tuhan kok paling. Tadi itu teori yang ketiga, ujuk-ujuk ada. Gitu. Lagu ujuk ada itu nggak mungkin. Nah itu perdebatannya kenapa nggak mungkin tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Walaupun itu kita tidak bisa melihat hubungan itu. Misalkan seperti ini. Dia ada di kita mengcapture membentuk kotak di sini terus ternyata dia ada bagian di luar sini. Oke begini, tapi ternyata dia pasti bagian dari lebih besar. Cuma kita nggak bisa melihat itu sehingga mengatakan bahwa dia bebas. Dan itu tidak terbatas. Dan itu tidak terbatas. Jadi kenapa ada teori di bab terakhir itu soal mekanika kuantum. Nah, itu tidak terbatas itu susah. Ini yang simpel-simpel. Oke. Nah, berikutnya soal ini melihat subjek. Ada 4 tipe. Bentar, dengan subjek ini. Atau ini atau logika dulu ya. Nah, subjek aja langsung. Jangan kalau salah. Nah, titik tadi maksudnya nanya titik soal titik. Oke, ini soal titik. Kalau soal titik itu hampir sama dengan tadi dengan apa namanya itu misalkan teman-teman pernah melihat video ini menjelaskan soal black hole. Titik ini gambaran besar itu menjelaskan soal black hole. Black hole itu kan awalnya nggak ada. Terus kenapa dibilang itu
semakin besar, semakin besar. Awalnya dia sebuah titik hitam. Terus dia semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena apa sebenarnya itu kan sudah bagian dari galaksi yang mati, terus dia bintang yang mati, dia semakin besar. Cahaya bintang yang mati kan matahari kan salah satu bintang. Dia mati terus semakin lama semakin besar. Karena yang mati itu ini galaksi 1, ini galaksi 2, galaksi 3, galaksi 4. Nah itu semakin besar. Nggak ada orang tersesat pada black hole. Itu karena apa tersesat dalam black hole itu orang mikirnya bahwa oh itu energi magnetik lebih besar. Sebenarnya tidak, dia mati saja karena memang waktu usianya mati. Kalau teman-teman lihat bintang, kira-kira bintang itu berkelip nggak? Berkelip. Kenapa bintang itu berkelip? Kalau dipelajari sinar matahari. Enggak, bintang itu sendiri, dia hidup sendiri, dia bukan dari matahari itu bintang besar, sedangkan bintang kecil itu bintang kecil. Nah, kenapa dia berkelip? Mungkin dia berkelip itu 150 juta tahun yang lalu atau 200 juta tahun yang lalu. Dan pada berkelip itu sebenarnya dia mati. Atau dia mati, meredup, terus terakhir mati. Iya, itu seperti itu. Karena contoh gini, perjalanan kepada matahari itu 150 juta tahun cahaya. 150 juta kepada satu kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 kilometer per jam. Berarti berapa? 380 juta Kecepatan cahaya per jam. 380 juta kilometer per jam. Padahal bumi cuma 6.400 kilometer. Nah, kalau bumi bolak-balik, bumi itu cuma 6.400 kilometer. Maka sangat tinggi dan itu 150 tahun. Maka kita cuma kayak melihat seperti itu. Nah, Big Bang itu seperti itu. Titik perhubungan subjek, dia mulai titik itu dimulai dari dia akan orang melihat ini akan berpengaruh terhadap ini, titik akan mempengaruhi sebenarnya. Logikanya dipakai. Di logika Big Bang oleh logika titik. Nah, berikutnya mengenai subjek metafisik. Ada 3 jenis subjek. Agak ekstrim dan kalau penghapus saja. Oh, ketat. ini Loro. Nah, di subjek ini nanti menghubungkan antara titik dengan subjek ini tadi. Pertama, subjek itu ada 3 jenis. Pertama subjek yakin, kedua subjek reaktif, dan ketiga subjek kabur. Nah, jadi subjek yakin itu subjeknya apa? Enggak subjek di situ Mas. Subjek di sini maksudnya itu adalah dia itu keyakinan atau sesuatu. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek itu sesuatu yang melakukan sesuatu, yang melakukan tindakan. Nah, sesuatu yang melakukan tindakan. Nah, ini subjek yakin ini sama kayak misal kita percaya bahwa ini yang Islam, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, walaupun tidak mengetahui, nah Tuhan ini benar-benar ada atau tidak, hanya bisa melihat oh ternyata Tuhan itu dari angin. Itu subjek yakin itu ada di sini. Yang kedua adalah subjek reaktif. Subjek reaktif itu misalnya seperti ini. Subjek reaktif dilihat dari kalau hubungan Zani lagi jalan. Nah, ternyata ada perempuan itu mantannya dan jalan dengan orang lain. Nah, Zani bereaksi, itu subjek reaktif. Berarti Zani itu melakukan sebuah tindakan yang itu bereaksi terhadap suatu tindakan yang lain. Itu subjek reaksi. Sedangkan subjek kabur dia tidak bisa menentukan apakah dia itu sebagai seorang subjek yang dikenai tindakan, ataukah dia sebagai objek, ataukah dia sebagai subjek. Ini subjek kabur. Nah, ini ada gambarannya itu. Kalau subjek yakin kan memberikan gambaran benar, dia memproduksi oh dia kebenaran, oh ini benar, dia sesuatu yang benar, sesuatu yang diyakini. Kalau subjek yang reaktif tadi kan menyangka, dia mencoba untuk melihat oh ini tidak benar, terus apa yang terjadi di dirinya itu tidak benar. Misal kata Zani tadi, Zani merasa wah gak terima, tidak, ini bahasa simpelnya tidak terima, ini ada ini mana tuh, dia kurang memutuskan aku dan macam-macamnya seperti itu. Nah, di gambarnya itu ini mungkin bisa lebih simpel diperlihatkan. Misalkan seperti ini. Ini berhubungan dengan empat hal. Pertama politik, terus kedua itu kesenian, ketiga itu cinta, keempat itu soal ilmu. Nah, ini soal afek sih. Ya, ini politik itu apa sih yang dilakukan? Kalau berpolitik itu yang lahir apa? Sikap apa? Antusias kan? Ya, antusias lah. Strategi kita ini serta nafsu terus elek, antusias lah. Wah, itu persepsi Anda. Antusias. Terus kalau kesenian itu dengan apa? Kita merasakan
dengan menikmati kan. Kita menikmati sebuah seni, kenikmatan. Terus cinta itu dengan apa? Kenikmatan loh. Hasrat. Terus nah ini kemana ya cinta kebahagiaan ini? Kebahagiaan lagi. Cinta bukan, itu disebut kebahagiaan. Ini untuk materi keluarga sakinah. Duduk. Keluarga sakinah. Sedangkan ilmu itu, menurut akhirnya dia akan menimbulkan kegembiraan. Ini kan susah ya mendefinisikan 4 hal yang sebenarnya hampir sama. Cuman lalu bagaimana setelah melihat aktivitas kita melihat kehadirannya? Bagaimana dia hadir? Kehadiran dari 4 hal ini, subjek yang dari 4 hal ini kehadiran dari apa? Kalau politik itu deret. Ini aku yang lebih bingung. Mungkin deret yang dimasukkan adalah ini deret. Mungkin dia bisa melihat bahwa itu berhubungan. Jika dia misal money politik lah. Deretnya, deret itu ada banyak. Ada deret hitung, terus atau nah, mungkin dia jika ditarik, dia mungkin akan mempengaruhi yang lain. Sepertinya maksudnya seperti itu, kalau nggak salah. Sedangkan untuk kesenian itu konfigurasi. Konfigurasi itu apa ya? Susunan. Contoh warna, itu konfigurasinya ini, nah kayak itu. Sedangkan cinta itu ke arah mana? Sebenarnya ke arah mana? Kenapa orang bisa cinta? Kenapa bisa tumbuh cinta? Cinta aja. Kepentingan. Kenapa ada tumbuh hati? Karena ada tumbuh hati. Itu pertama. Dikasih Tuhan. Ingat sekapak pernah lihat iklannya apa? Aks apa itu? Aks apa? Sikat gigi. Pandangan pertama begitu menggoda. Itu pesona. Cinta itu dihasilkan dari apa? Dia lahir pertama dari pesona. Dia terpesona. Chemistry katanya. Kalau ini misalnya ada mata Jawa itu meeting terus kan hubungan. Nah ya, Weting terus karena dia itu. Misal gini, kenapa dia suka? Itu kan karena dia terpesona kan sebenarnya. Awalnya kan dia tidak merasa ada pesona. Lalu sering ketemu, ternyata dia ada inner beauty di sini. Nah itu cinta itu akhirnya dari pesona. Lalu ilmu itu dia akan dimulai dari teori. Teori dia memikir, oh ini seperti ini. Maka teori itu lahir. Dimulai kehadiran ilmu lalu proses ini ada proses penyangkalannya berbeda antara subjek politik. Politik itu penyangkalan dengan apa? Dengan reaksi. Dia bereaksi, dia juga penyangkalan reaksi. Tapi sedangkan kesenian itu, kalau kesenian itu bagaimana sih menyangkal kesenian? Teman-teman pernah berpikir bagaimana kita menyangkal? Misalkan jelek buruk. Kalau enggak, ini asli palsu lah. Kalau susah jelek buruk, asli palsu. Indah. Menilai itu akademis. Dia dilihat secara akademis. Misalkan Soekarno ini asli palsu. Pertama, kalau nggak tahu itu yang lukis, dia kan nggak tahu. Kedua kan kita lihat dari cat, palsu kan. dari cat, dari ini dia melihatnya dari situ dan itu diteliti. Maka dia dicarikan di buku itu soal akademis. Dia melihat soal akademis. Sedangkan soal cinta itu konjugulasi. Oh ya, kembali konjugulasi. Konjugulasi. Bukan ovulasi. Konjugulitas. Orang ejakulasi. Konjugulasi. Aku lagi konjugulasi kok. Tapi aku tahu kelingan konjugulasi. Ini mungkin teman bisa nyari konjugulasi itu apa? Peniadaan. Hah? Peniadaan, konjugulasi. Konjugulasi. Cinta itu konjugulasi. Aku permainan loh. Penolakan. Penolakan apa ya? Bagaimana menguji cinta lah dengan konjugulasi? Mungkin bahasa Indonesia ya, Mas. Apa? Ada pesona mungkin, itu kan pesona. Wow. Mungkin apa ya? Tak ada aura atau Di bahasa Indonesia ada itu konjugulasi. Konjungsi apa sama itu? Sekitar itu. Konjungsi apa konjugulasi? Konjugulasi. Wah, berunding itu. Sedangkan ilmu itu dengan pedagogi. Nah, itu disangkal. Lalu ada namanya okultasi. Okultasi ini Okultasi itu bukannya biologi itu ya? okultasi gue enggak. Okultasi dengan kono. populasi nggak pembuahan Belum sebelum dibuahin. memasukkan. Memasukkan ya? Iya. Okultasi itu ya? Populasi. Oh kalau itu sih. Konjungsi ya? Konjugulasi. Jurusan gua apa? Dicari dulu. Konjugasi. Konjugulasi. Cari juga ya, tapi kok
Nggak ada ya. Ya, kita ada penjelasan soalnya. Tak pikir gue ngerti sih, bukan jaga Aku yang mikir nih, ayo apa ya? Aku nih kadang yang mikir, belum ketemu. peristiwa transfer bahan genetik nih. Itu tadi. Ada senyawa organik yang sama. Iya. Tadi mungkin ya kayak chemistry itu ya, senyawa yang Chemistry, sama itu. kesamaan unsur. Mungkin itu. Kemarin aku baca soal kenapa cinta itu lahir, itu sebenarnya nggak bisa. Cinta itu cuma lahir tiba-tiba senang. Itu di dalam otak ada reaksi kimia, terus ada proses hormon yang naik mana, terus Tek rano sing liya. Peristiwa transfer bahan genetik dari satu individu ke individu lainnya. nah itu kalau orang maksudnya kan coba malu. Jadi gini, misal gini, Itu juga memikirkan cinta juga itu. Itu kan jelas Kalau yang dipaksa keluar gitu loh. misal ini kita melihat seseorang itu senang, lalu mata kita merespon itu dengan otak itu akan menghasilkan, misalkan gini, kenapa orang suka itu selalu ingin ketemu? Penasaran. Karena itu ada hormonnya. Aku lali ning buku loh, sing ketika dopamin. dopamin ya. Dopamin. Main kawin kan. Itu hormon itulah yang muncul dan itu membuat orang itu ingin selalu ketemu dan cinta. Nah, maka itu dopamin itu kan kesenangan kan. iya, maka dia senang, itu hormon itu Kayak muncul. candu. Kayak candu. Nah, itu kan diukurnya dengan simpel. Kalau itu dicek. Candu itu ya. Contoh gini, Juga dopamin ya. Itu jangan jangan-jangan sebenarnya konjugulasi itu penyangkalan cinta. iya, memang penyangkalan cinta. Kan bisa dimas konjugulasi itu unsur pemasukan genetik. ini loh ada yang- Gimana tadi? Tapi nggak usah dulu ya. Transfer genetik Benar-benar ada penyerap. atau mungkin penyangkalan cinta itu adalah nafsu kayak gitu. Keinginan untuk cuma sekedar menjadi satu yang lain kayak gitu, bukan hal yang seks yang bawa itu bisa jadi Itu cinta juga loh. Iya. Soalnya pemaksaan. Oh, aku mikirnya gini. cinta. Gimana? Nah, aku mikirnya nih, bagaimana menyangkal itu atau menguji itu dengan mungkin dia dites hormon itu lahir nggak? Pas dia suka itu kan hormonnya keluar, dopaminnya keluar atau ada berapa ada 3 hormonnya itu berpengaruh. Nah itu dia akan lahir atau tidak? Kalau tidak lahir berarti kayak uji kebohongan itu loh. Uji kebohongan kan melihat itu, melihat reaksi ini, cek darah dan macam-macamnya. Nah, yang terakhir soal resurreksi, ini soal apa ya? Bangkitan. Udah menang reaksi loh. Nah ini menghasilkan Ini ilmiah, gimana? Ini ilmiah loh. Betul. Betul. Ini saking ilmiah pikirannya tadi kan ini. ini soal apa namanya itu? Ini soal teori yang biasa ya. Mungkin teman pernah dengar ini. Pertama soal kalkulit itu invarian komunisme. Dia menyangkakan invarian komunis. Terus kalau di kesenian itu ada neoklasikisme. Jadi sebenarnya dia kembali kayak model itu kan sebenarnya dia berulang. Cuman ada motif di beberapa, cuman di intinya sebenarnya sama. Yaitu neoklasisme. Mungkin mereka mengulang menyangkal itu semua. Terus dengan cinta itu ada pertemuan kedua. Kenapa dia menghasilkan pertemuan kedua? Karena setelah reaksi tadi ada penyangkalan atau tidak, maka dia akan ada pertemuan selanjutnya. Yang itu tidak mungkin bisa ditahan. Misalkan kadung senang pada pandangan pertama, sampai kapanpun mesti pengen pertemuan kedua. Gak menoliane. Nah, sedangkan ilmu itu ada renaissance. Itu sebenarnya teori untuk Pencerahan. Ada pendidikan nggak? ada apa? Enggak, terus misalnya konteks manusia kan nganu lah mas, apa? Ada sifat bosan juga kan misalnya dalam hal ini loh. Pipi ya. Jelas orang. Ini saya ulang apa? Masih kena, masih Saya ulang Jangan tekok bosan baru. Wes jangan balik ke memanipulasi. Si Juhan gue kali jidan baik. Nah, terus berhubungan dengan ada beberapa hal yang apa ya? Oke, ini sudah soal subjek tadi. Subjek terus lari ke ini logika mayornya. Tadi kan sudah subjek itu apa? Subjeknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Dia adalah kalau yang apa namanya itu? Yang yakin itu adalah dia meyakini soal kebenaran dan dia bisa menghasilkan kebenaran dan dia merasa menghasilkan kebenaran. Sedangkan kalau subjek reaktif dia menolak atau dia bereaksi melawan apa yang dilihat atau dirasakan itu. Balik ke definisi subjek ya. Jadi penjelasannya aku terus aku dia tidak bisa mendefinisikan apa dia bereaksi ataukah dia yakin ataukah dia reaktif. Kabut tadi. Nah, terus balik ke tadi masih buat soal masalah logika mayor. Jadi yang itu sudah saya simpel, saya ringkas logika mayor.
logika mayor yang transidental. Logika mayor yang transidental. Kalau biasa kita dengar kan transidental itu kan hubungan dengan Tuhan. Nah, ini adalah titik awal dari logika materialisme. Kenapa itu ada? Pertama, muncul sebagai kesamaan, sebagai multiple atau sebagai yang ada. Logika mayor ini kenapa saya tak bilang? Kenapa disebut logika mayor itu transidental? Sekomunis-komunis orang itu pasti dia pernah berpikir bahwa dia itu memang ada Tuhan. Saya nggak tahu apakah orang-orang yang benar-benar tidak punya Tuhan itu mengatakan ateis itu mereka benar-benar tidak percaya dengan Tuhan. Itu tidak. Dan inilah logika inilah apa namanya itu logika mayor inilah yang transidental ini yang membantah itu semua. Nggak ada. Orang nggak bisa tiba-tiba kalau tadi teori ketiga teori tiba-tiba hadir. Terus tiba-tiba misalkan anak kecil tiba-tiba lahir, tapi kalau anak kecil aja lahir ada hubungan. Kecuali Tuhan itu ya kalau nanti ke Tuhan ya boleh nanti Tuhan itu kalau ngomong sana. Menantikan suatu hal yang terpisah gitu. Iya, dia kan mungkin karena dia merasa bahwa saya tiba-tiba atau mungkin kayak keras sakti. Bacanya di Nanti kan jadi batu juga. Ya, kan dia tidak tiba-tiba hadir, dia ada yang membentuk, ada yang melahirkan. Nah, misal ini mengenai sebuah multiple hanya dapat dipikirkan dalam simulitas dari penampakannya hingga jauh tertanam dalam dunia. Maksudnya itu multiple dan ini dia berhadapan dengan multiple yang lain. Multiple itu tadi kalau dia satu kan titik, kalau dia bergabung kan multiple banyak titik berkumpul titik-titik yang lain. Itu bidang. Kalau di sini lebih jelimet lagi, itu penjelasan dari mulai nanti kenapa disebut tubuh itu adalah mulai dari atom, terus nanti larinya ke sel terus ke apa? Jaringan ke organ ke sistem organ, lalu baru tubuh. Nah, itu digambarkannya seperti itu, digambarkan dibentuk hubungan aneh semua. Nah, multiple ini saling berhubungan dan mereka tidak bisa terpisahkan. Membedakan multiple bagaimana tentang dunia, memiliki ada di sana sebuah multiple. Misalkan dengan multiple dengan operator transidental. Multiple dengan operator transidental membayangkan suatu peristiwa dan peristiwa itu disusun oleh kelompok-kelompok. Misal kelompok demonstran. Kan ini digawakan itu kelompok demonstran. Misalkan satu orang itu yang titik 1, titik 1, titik 2, titik 3. Terus habis itu ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, demonstran 1, demonstran 3. Terus berikutnya itu ada polisi yang menghadapi demonstran. Ini polisi ini multiple sendiri kan. Polisi itu kan punya, dia ada satu kesatuan, terus bawah kesatuan ada kompi, terus ada apa lagi, satu himpunan. Tapi di bawah himpunan ada lagi. Kalau tadi teorinya ke teori himpunan seperti ini. Nah, tadi apa? Multiple tadi itu gini. Teman-teman pasti ingat teori ini. Ini kalau tadi kan satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, terus ternyata ada yang menyambungkan seperti ini. A, terus kalau dulu itu B, opsinya adalah C. Matematika kalau itu kan dasar pertama matematika. Satria lo, matematika. Aku lupa. Diarsir lo saat bagian Risa. Nah, yang ini Risa. Ya, ini mulai berat. Ini mungkin dia beririsan dengan itu. Kalau kan dia belajar saat. Masih mulai. Aku yo Terus itu soal balik lagi soal menggambarkan ini polisi demonstran. Terus berikutnya adalah ada massa di sekitar penonton yang menonton. Ada orang-orang di sini menonton di luar. Terus kemudian ada kelompok orang-orang yang tinggal di sekitar tempat demo menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Ini rumah. Terus berikutnya ada penjual jajanan yang selalu datang bila ada demonstrasi. Itu ada penjualnya datang, dia bisa datang pergi. Nah, ini sebenarnya teori ini untuk simpel lah. Ibu ada kalau tadi yang datang ini keluar. Wartawan lo di mas. Yang datang pergi itu ya wartawan. Ya mungkin bisa wartawan. Nah, suatu kelompok demonstran disusun penjelasannya yang memiliki kesamaan identitas, entah itu dari ideologis atau kepentingan. Kita dapat menemukan ukuran
intensitas penampakannya dari misalnya tingkat militansi tiap individu atau dengan membandingkannya. Misalkan individu si A, si B berdemonstrasi dengan dari yang paling kecil, militansinya hingga yang paling besar. Kita mulai suatu struktur urutan. Misalkan gini, kita akan melihat multiple ini kalau di penelitian kan kita bisa cek, oh dia itu stratanya apa? Nah ini dari proses ini kita bisa lihat, misal demonstran itu dia paling kecil, tubuhnya paling kecil, produk gede atau gede terus dikelompokkan. Ukuran 150 sampai 160, 150 sampai 160 itu dikelompokkan. Sebenarnya sudah dikelompokkan sebagai model-model, misalkan multiple itu dikelompokkan berdasarkan dari tinggi badan atau berdasarkan dengan tingkat militansi atau berdasarkan dengan berat badan atau macam-macamnya. Strata sosial. Nah itu akan menimbulkan strata. Nah dalam hal ini ada orang-orang yang mengatakan ukurannya itu nanti lama dalam suatu kelompok itu ukurannya itu polisi juga dapat ditemui sebagai orang yang menjalankan program ini. Dia polisi juga bisa lihat, oh polisi yang paling depan itu yang apa ya, polisi biasa, terus belakangnya polisi anti huru hara dan macam-macam. Itu juga ada orang yang mengatur itu semua juga. Ada operator yang menjalankan komando dan macam-macamnya. Nah, logikanya apa? Logika ini bicara soal logika penampakan. Logika penampakan itu adalah suatu di dunia ini dibutuhkan dari skala terpadu bagi ukuran, ada implisit tanpa subjek, ada identitas, ada perbedaan dan operasi bergantung pada ukuran tertentu. Maksudnya di sini ini soal penampakannya. Misalkan gini, gampang aja. Siapa namanya? Mbak Ria itu dalam suatu tempat kita di 0 km itu ramai banget. Tetapi kalau kita melihat secara seperti ini, mungkin sama-sama ramai, kita mungkin nggak akan melihat Mbak Ria itu adalah bagian dari komunitas. Tapi setelah kita melihat dari atas, oh ternyata orang-orang berjilbab itu mengumpul dalam satu tempat, jilbabnya sama, oh dia komunitas. Nah itulah penampakan yang dihasilkan dari proses tadi pengelompokan tadi. Ini sama pada saat proses kenapa dikelompokkan berdasarkan misal identifikasi simbol, identifikasi dan macam-macam. Nah itulah multiple yang dihasilkan dari itu. Berikutnya kita menyebut ini dengan transidental digabungkan dengan urutan terstruktur. Simbol konvensionalnya adalah S. Menggunakan sesuatu yang ditangkap oleh domain dunia yang dikatakan pada transidental dunia. Maksudnya adalah seperti ini. Kenapa orang mengatakan bahwa kita tidak lepas dari proses nilai dan identitas? Karena apa? Misalkan Angga bilang bahwa aku ini independen, aku itu tidak terkandung dengan orang. Iya, itu Angga sendiri. Tetapi jika tidak di dunia, mungkin teman-teman pernah mendengar sesuatu yang tidak berpola. Tapi sesuatu yang tidak berpola itu sebenarnya ada pola. Nah, sama kayak Angga itu sendiri. Tetapi ternyata setelah dicek dilihat di dunia itu, dilihat dari atas, oh ternyata ada orang model Angga itu yang tersebar di seluruh dunia. Itulah bagaimana orang melihat, misalnya dalam penelitian dulu kayak Mas Yudan pernah menjelaskan soal mungkin person atau apa. Nah itu bisa jadi dari kelompok itu. Oh kita bisa melihat networking lah. Sebenarnya itu ternyata setelah ditarik itu ada penampakan. Oh ternyata penampakannya seperti ini. Nah kapasitas kita untuk melihat itulah yang terkadang logika penampakannya kita tidak mampu melihatnya. Mungkin Angga di sini sendiri, oh ternyata Angga punya jaringan di tempat lain. Yang itu Angga juga mungkin tahu, mungkin juga tidak. Nah contohnya di demonstrasi tadi, kita bisa kok membedakan tanpa harus bertanya, kamu itu demonstran polisi, karena ada penampakan yang diperlihatkan, oh polisi pakai seragam ini, bentuknya seperti ini, dan penampakannya bisa macam-macam. Oh kita kayak ini. Nah itu soal baru multiple tadi. Nah multiple tadi, kalau di ini kan ya ini terus ada organ dan organ. Tetapi kalau dalam organisasi dalam manusia itu akan menimbulkan organisasi. Multiple berkumpul, dia akan terorganisir. Gak mungkin dengan ada operator itu dia akan berjalan sendiri. Itu tidak mungkin. Misalkan pedagang itu pun ada yang mengatur. Gak mungkin dia mungkin lah bisa jalan sendiri. Tetapi misalkan aturannya itu operatornya adalah ada demo. Setiap ada demo dia akan datang. Karena ramai dia akan datang. Operator yang di situ ada subjek itu belum tentu tidak selalu itu manusia, tapi apa yang tadi di subjek awal tadi adalah sesuatu yang menghasilkan tindakan. Agenda itu ya. Agenda pola. Nah,
organisasi saya ini adalah mengetahui bahwa ternyata misal kesamaan ada di sana sini, multiple yang ada nampak bersama dalam dunia itu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tali sinetal terdapat dua derajat intensitas terdapat yang ketiga, yaitu simultan antara yang paling dekat terhadap dua yang lain. Mengukur apa yang kita sebut konjungsi dari dua atau yang ada di sana sini. Dan dua multiple itu, multiple yang memiliki intensitas penampakan yang lebih rendah adalah batas evaluasi bagi multiple yang memiliki intensitas penampakan yang lebih kuat. Terdapat sehimpunan multiple yang memiliki intensitas yang lebih rendah di bawah sebuah multiple. Maksudnya adalah, misalkan seperti ini. Kalau ini kita melihat hubungan, dan itu ada apa namanya, irisan. Kalau kita melihat yang di awal saya jelaskan soal tarik menarik tadi. Nah, multiple 1, multiple 2 ini dia punya kekuatan A, kekuatan B. Sama kayak polisi. Misalkan ini ada multiple 1, ini multiple 2, maka dia akan tarik menarik. Dia akan kuat dan macam-macam. Ini sama dengan logika si kaya dan sini. Sebenarnya pada saat merubah kebijakan itu kan tinggal kekuatan mana. Kalau ternyata jumlah yang miskin lebih kuat, kekuatan lebih kuat dengan segala aspek, ini akan tertarik sini. Sehingga lemah, ini akan terjadi. Itulah kalau di bargaining position itu ada di situ. Kemudian multiple ini akan lihat aku dia tambah lemah atau tambah kuat. Dan di lemah kuat itu maka ini kalau dia akan kasih kemana dan hasilnya akan diputuskan seperti apa. Itu dari situ. Dan tindakan akan lahir dari situ. Karena dia lihat, oh saya kuat, saya lemah, maka dia akan menentukan dari itu. Harus pakai senjata kan. Itu terus lagi ya. A kurang dari B kurang dari C. Misalkan ini 2 multiple, cuma 2. Sehingga ini 3. Ini C, 3 multiple. Nah, ini misalkan A kurang dari sama dengan kurang dari B kurang dari C. Ini berarti apa? A-nya paling lemah. A paling kecil. A paling kecil. A lebih kecil dari C. Nah, Dari B seperti juga. ini. Nah, ini berarti kalau dari sini ini objeknya, misalkan tadi tiba-tiba ternyata penjual banyak dari demo. Kira-kira nanti itu kelihatan demo atau tidak? Enggak demo, mungkin orang jualan. Nah, itu masalahnya. Ini A kurang dari B plus B lebih dari C. Berarti yang paling gede yang mana? Yang paling kuat? Tapi tetap ada eksistensinya. Yang paling gede yang mana? B. A kurang dari B, B lebih dari C. B. Yang paling gede adalah B. B. B yang paling gede. Nah ini multiple ini baru 2 multiple. Kalau ini tadi polisi C lah yang paling gede. B. C kan lebih kecil daripada B. Itu bisa juga juga A lebih kecil dari A atau B. A lebih kecil dari B. A lebih kecil daripada B daripada B C. berarti. B. B lebih besar daripada Biasanya masnya nggak kayak gini mas, kalau di matematika ya. Oh iya. Biasanya kalau Guru suatu matematika dipisahkan. Oh iya, Kalau sama-sama kurang itu baru digabung kayak gitu. Itu cuma kebiasaan sih, tapi sebenarnya nggak. Terima kasih Pak Guru. Halo, perbandingan. Sama aku yang sekali soalnya. Soalnya di fisika selalu A lebih dari C. Itu jarang gitu. Itu dan itulah tetapi semua ini ada hubungannya di tadi di terselubung sebenarnya dia dalam satu kerjaan. Bagiannya apa ya demo tadi? Nggak bisa lupa. Oh ternyata dia ada kejadian itu dia ada kejadian begini tadi. B lebih besar. Oke itu mana? Ini bakal itu mendominasi A penampakan B. Nah ini berikutnya soal penampakan tadi. Maka kalau dibuatkan kan nampak jumlahnya lebih banyak. Misalkan A lebih besar, jumlahnya lebih banyak. Misalkan kayak gini. Kita kan lihat lukisan itu. Lukisan itu kenapa kita melihat warna yang paling merah? Oh ternyata merah itu yang paling mendominasi, yang paling kuat, unsurnya paling kuat. Atau kenapa hijau atau macam-macam? Karena mata kita tidak buta warna oleh. Ya itu. Itu terus apa ya? Deskripsi. Tergantung kesepakatan. Oke. Kayaknya itu dulu deh. Sudah. Nah, kita diskusikan. Apa sih diskusikan? Kok gitu sih Mas? Kan mundur. Enggak, enak aja. Yuk, selesai. Kesimpulannya materi itu apa? Hah? Jadi kalau digambar ya seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi kenapa di sini dilogikakan dengan dibahasakan dengan tubuh? Kalau dia dibahasakan dengan apapun lah.
entah itu tubuh, entah itu apa namanya itu tubuh ataukah itu dalam hubungan dan macam-macamnya, itu tetap semua itu terjadi satu sebenarnya, semua itu terjadi satu dan di awal itu bahwa ada kenapa logika transgenderal ini semua tak terhingga. Terus ada yang kita tidak bisa menghitung, kita tidak bisa melihat ini sebenarnya ujungnya itu ada di mana. Maka di logika kuantum itulah itu dilahirkan. Kenapa bisa loncat antar waktu, macam-macamnya. Itu jadi kita bisa kembali ke masa lalu itu. Iya. Yo Dek, tadi Waktu itu materi kan. Ini lo ke zaman Muhammad ya. Tapi kalau dilihat dari dia bisa berpindah itu bisa. Nah ini terakhir kok segala yang ada itu sebenarnya dia saling berhubungan, terus dia saling terkait, dan itu selain terkait sampai itu semua tak terhingga. Dan kenapa kita dibilang tak terhingga? Karena kita tidak bisa menghitung. Sebenarnya itu sebenarnya ada. Kalau bahasanya Gusti Allah nonton sebenarnya kok gede ini sama. Cuma kan kita tidak punya kapasitas untuk itu. Hanya tahu itu. kita kembali ke waktu wae. Dicek loh, agam tenan Organisasi. itu loh. Ya, Enggak loh. udah itu. Agam tenan itu loh, Mbak Nek Dewi. Yo, kalau perdebatan yang aku ngobrol sama teman-teman beberapa yang tafsir hadis sulit itu ya, sebenarnya ada, saya lupa tapi aku Tuhan itu sebenarnya sengaja untuk menurunkan, kan gini, manusia itu kan seluruhnya sudah dicetak di lauh mahfuz kan. Iya, betul. Nah itu sebenarnya Adam itu adalah proses manipulasi sehingga dia turun ke bumi oleh Tuhan. Nah tapi diperdebatkan apa jenenge teori apa namanya itu dasarnya itu apa? Ini sebenarnya kita nggak tahu. Akhirnya kita nggak tahu itu Tuhan itu apakah benar-benar memanipulasi, membuat agar setan itu mengganggu dan dia mau taat. Karena kan semuanya dicetak, maksudnya Tuhan itu sudah ada di lauh mahfuz semua. Nah itu yang kita tidak bisa itu, misalkan seperti itu. Bisa skenario. Skenario atau apa lah. Tapi temenku Tapi jangan. kemarin aku pas bilang gitu, itu enggak sah. Itu ada namanya apa gitu, cuma aku lupa. Itu sudah ketentuan Allah lah. Kita nggak mampu. Ya wes lah. Maksudnya kita ngomong Kabeh wis keturunan Allah wis tak mikir. Itu sudah direncanakan. Cuma kemudian ada skenario bagaimana kemudian Adam itu Adam bisa- Adam digoda setan. sebenarnya Adam itu besoknya itu ya sudah ada di bumi. Cuma ada setan yang mengganggu supaya bisa turun juga gitu. Konspirasi. Oh konspirasi. Konspirasi ya. Nanti tapi itu sebenarnya itu kan yang kita dapat dari teks, Mas. Dan kita melihat mengkiaskan teks itu dalam bentuknya yang kita melihatnya dari zaman sekarang kita melihat. Iya, karena kita yang bisa melihat itu tadi, membayangkan, melogikakan itu, logika kita nggak mampu. Misalkan gini, kenapa soal subjek yakin tadi? Kalau kita gini simpel aja, yang percaya Tuhan lah, kita kan mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat ada apa yang diceritakan oleh Tuhan tadi. Tapi sebenarnya kalau dikejar-kejar terus, ya mungkin aja. Jadi ternyata semua itu adalah suatu bagian-bagian bergabung terus tiba-tiba jadi. Itu kan bisa saja. Misalkan teori yang mengatakan manusia itu berasal dari amuba atau dari apa itu. Yuk, piye ceritane kok itu jadi manusia? Atom ya. Enggak, Bukan. itu teori yang mengatakan dari amuba ya. Jadi bukan amuba apa ya? Bang. Makhluk kecil lah, apa lah namanya yang di air itu. Jadi Karena orang memang banyak amuba juga di sini. Enggak, harusnya kita Amubanya bisa nggak berhasil berevolusi. hal-hal kecil kayak Oh, gitu. sperma kuwi Mas berarti sing ngene-ngene kayak. Iya, sebenarnya sama aja Amuba amuba sama itu manusia kan. nggak punya bentuk. Oh. Kalau kamu gambar amuba kayak gini itu amuba. Kalau sperma dia. Tapi apa bedanya amuba sama manusia? Iya. Ya paling soal ukuran wae. Hah? Soal ukuran. Ukurannya itu, formanya saja tuh. Ukuran misalkan membedakan antara manusia, manusia kan duwe irung, duwe macam-macam. Nah, cuman kan kenapa manusia dibilang sempurna karena dia memiliki segalanya. Sedangkan amuba kan enggak, mungkin dia cuma dia tetap punya mulut dan buang-buangan. Karena dia makan. Ini bedanya Apa bedanya hidup sama mati ya? Kalau semuanya materi. Nah, kemarin saya baca soal itu Ariel Sharon itu kan mati ya kemarin. Tapi dia kan koma 6 tahun. Cowok. Ariel Sharon. PM-nya Israel itu dia kan koma 6 tahun. Nah, penelitian terbaru itu nggak apa-apa. Enggak. Jadi dia kan 6 tahun tuh koma, dia mengalami stroke hebat.
Dan yang bekerja itu cuma apa? Yang bekerja cuma otaknya. Otaknya itu yang bekerja, dan ini otaknya yang meneliti. Otaknya diteliti dengan apa? Orang mati itu apa? Ada kematian di sel batangnya. Oh, bagian sel batangnya ini ada mati. Sehingga apa caranya apa? Menghidupkan sel batangnya agar tidak mati, sehingga perlahan dia mati. Itu caranya. Dia ditahan, misalkan gini. Kalau kita terluka itu keluar darah ya, terus habis itu sel darah putih. Itu simpel ya, kelihatan sel darah putih. Dia akan menghasilkan sel darah. Ini sel batang di otak ini. Kalau orang mati itu kan sel batangnya dia akan berhenti. Nah ini di stimulus agar dia tidak berhenti. Dia ditumbuhkan lagi. Maksudnya keren deh, dia tumbuh. Pesan mereka kalau misalnya pun dia Tadi nyawa tuh di sana ya. Kalau dilihat dari segi ilmu pengetahuan tadi Tahu jiwa di mana ya? Makanya kan kalau orang mati kan kalau orang mati itu kan jangan itu cari karcis justru kalau kita konsisten dengan fisika gini materi tidak ada yang namanya kematian. Iya kan, suatu ketika dia menemukan bahwa sebenarnya semua bisa bisa dihasilkan suatu pergantian bentuk lain agar dia tidak mati. Misalkan tadi sel batangnya, namanya sel batang. Walaupun itu tidak diganti itu pun dia akan hanya berganti saja. Iya, berganti saja. Nah itulah nanti hubungannya dengan roh. Berarti kayak memindahkan roh dari satu orang yang hampir mati ke orang yang Rocky masih materi. sehat kayak gitu. Kayak roh Rocky materi itu. kalau kita pakai hukum kekekalan energi kayak apa perpindahan bentuk energi kayak gitu. Ya, Energi mungkin tidak kayak gitu pikirannya para orang-orang yang kemarin memiliki itu mungkin seperti itu. Sehingga dia misal dia menghambat agar itu tidak terjadi. Karena setelah diteliti itu orang mati itu ternyata sel batangnya menurun. Nah ini sel batangnya itu distimulus sel batangnya segini, gedenya segini, isinya segini, terus dia semakin menurun. Maka ini diisi. apa ya? Agar dia naik terus, agar dia posisinya stabil. Maka dia di posisinya stabil dia tidak mati. Maka kenapa Einstein bisa 6 tahun dia cuma tidak mati? 6 tahun kan dia cuma otaknya dua, cuman apa ya? Cuman kalau diteliti itu enggak badan ya, tapi otaknya ini ada reaksi, cuma dikasih stimulus apa gambar atau apalah. Oh dia otaknya itu ada bergerak atau apa. Nah itulah mungkin di kemarin yang saya baca dia menerapkan seperti itu. Stimulus. Dia melihat oh ternyata kan dia akan menemukan manusia apa dengan cara itu. Tapi kok mati? Dicabut alat penstimulusnya Dihentikan. dihentikan. Iya dia udah nggak mau menahan ini. Nah itu kan Dia berarti kan di full terus tapi dia nggak mau menahan. berarti kan sebenarnya sel-sel itu kan dia punya kapasitas Iya karena kan untuk dia menahan itu di misalkan tadi kita bicara atau kalau ini bicara sel dia kan akan mati dan ini matinya sangat banyak dan yang ini tumbuh menghasilkan ini nggak mampu untuk mengalahkan yang mati tadi. Perlu diperbarui lagi. Sel itu apa ya? Sel bisa dibikin nggak mas? Sel bisa diternak. Materi itu Enggak, masalahnya jawaban. materi itu kan tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah saja. tidak bisa diciptakan jadi cuma berubah. Itu cuma berubah saja gitu. Ya dia cuma berubah aja. Misalkan gini, Jadi kalau ditimbang itu kan sama gini, beratnya. kita makan itu kan menghasilkan energi itu kan nanti menghasilkan misalkan kalau nggak energi menghasilkan daging daging menghasilkan sel. Nah sebenarnya kan ini atom gabung terus berpindah terus jadi satu bentuk lagi ya kayak gitu sebenarnya. Dan itu berarti emang abadi kan materi itu? Abadi ya? Ya abadi. Ya wes berarti itu lestari berarti. Lestari lah. Itu Tuhan nanti abadi itu. Lestari aja lah. Lestari itu ya. Nanti hukum kekekalan lestari bukan hukum kekekalan. Tapi sebenarnya kalau kekekalan energi agak sedikit rancu juga. Soalnya saya pernah baca bahwa matahari itu kan sumber energi karena panas dan segala macam itu kan. Pada suatu saat dia akan mati seperti bintang. Iya, Sebenarnya ada batasan tertentu di mana energi itu berubah bentuk atau segala macam, tapi pada akhirnya akan hilang kayak gitu loh. Aduh apa ya? Ada rumusnya itu, saya pernah lihat rumusnya. Padahal dia kan berpindah ke bumi atau ke tempat yang lain. Dan dia habis. Berpindah nggak mas? Iya. Berpindah kan? Saya lupa itu, ada rumusnya itu yang memprediksi matahari itu bakal mati dalam sekian Iya, 2 miliar tahun. 2 miliar tahun. Misalkan di Al-Quran atau di mana itu dibaca bahwa besok kita akan matahari itu tingginya 1 meter. Tapi kenapa pas tadi 1 meter itu tidak hancur manusia? Karena apa? Bintang itu sebelum mati itu dia mengembang. Tetapi inti atomnya itu sebenarnya mengecil. Dia cuma bentuknya aja yang gede. Tapi itu sebenarnya lubang. Tapi inti atomnya sebagian mengecil. Habis sudah gede itu dia mati. Kenapa teori soal kenapa ada yang mengatakan matahari besok tingginya 1 meter atau berapa? Sekilan atau berapa? Tapi itu nggak panas. Ya kayak lampu ini gimana? Untuk panas sedikit lah. di Jawa bahasanya sekian juga. Iya, termasuk Itu penjelasan awal
soal subjek, soal titik dan lain-lain. Nanti baru kita akan lihat belum hubungan dengan teori-teorinya Marx dan lain-lain itu dengan Hegel dan soal nanti hubungannya dengan manusia. Berarti pindah loh, belum terpaksa seorang panas loh. Itu sih. Ya, sebenarnya mohon maaf karena saya juga belajar membaca ini. Kalau fisikanya sih orang masalah, tapi dihubungkan dengan manusia dan macam-macamnya itu masalah. Karena harus memahami logikanya. Kalau aku memahami kayaknya, kalau aku memahami dari sini ya, kayaknya kan itu bisa digunakan untuk memetakan dunia jadi selembar kertas gitu. Tadi kan disebutkan, tadi kan digambarkan ada himpunan, ada himpunan, kemudian ada manusia dikelompok-kelompokkan. Nah dari sana kan sebenarnya bisa dibaca bahwasanya tiap titik-titik itu atau orang-orang atau himpunan itu kan sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, itu pasti ada yang mengatur, entah siapa gitu, entah bagaimana. Artinya kan kemudian tiap organ-organ sini kemudian nanti kan bisa kita lihat sebenarnya titik porosnya itu di mana. Nanti kan dikatakan ada apa kan kata surya, pasti di sana nanti ada titik pusatnya dan sebagainya lah. Nanti kan digambarkan dengan sebuah himpunan sebab nanti kan sebenarnya kita bisa membaca kira-kira titik. Kalau saya ya tadi yang saya memahami sana itu kan titik poros dari gerakan himpunan ini di mana letaknya dan ketika nanti mau merubah itu kira-kira yang mau dirubah itu yang mana kalau kita misalkan logika untuk merubah kan tadi kalau di neutron tadi kan dia kan berpindah jika lintasannya itu cocok. Lintasannya cocok. Nah itu kita kan lihat, oh ternyata di sini cocok dengan ini dan ini. Itu logika minornya itu, oh lintasannya cocok namanya. Kalau mayornya kan dia secara makro, secara besar, oh gambarnya seperti ini. Dia akan cocok jika pindah dengan ini. Nah itu yang dipakai di awal-awal soal yang dipakai oleh itu materialisme yang di pandangan mengenai Marxis Lenin terus Stalin ini digunakan seperti metode dialektisnya seperti itu. Hegel pun tidak dapat menjaga misalkan seperti ini ada prinsip mengenai titik ini di mana ya tadi aku baca itu soal titik Hegel setelah Leibniz sebelumnya telah masuk dalam diskusi mengenai konsep infinite ya yang tertinggal meski masa itu belum memperoleh eksposisi yang memadai oleh matematika pada zaman itu. Akan tetapi pada zaman itu Canton lahir 33 tahun setelah logi yaitu pada 1945 dan Frege bapak logika modern yang lahir 3 tahun setelah Canton. Yang intinya inti rasional itu materialis itu dia terlalu sederhana dan kurang memberikan ruang bagi kehadiran subjek logika dunia. Misalnya tadi jadi di teorinya ya menghilangkan tinggir itu ya lupa. Nah ini kesadaran inti rasional Hegel itu bisa dimengerti saat Hegel menulis sains logika, instrumen formalnya yaitu matematika, pendukungnya belum muncul. Maksudnya itu hitungan pendukung yang selain hitungan matematika Hegel belum mampu menyelesaikan hitungan matematikanya. Yang meski Hegel telah menginkorporasi instrumen formal terkait dalam masanya. Catatan Hegel yang mengenai bagian kita logika yang membahas tentang kuantitas tentang manfaat karya ahli-ahli matematika kelas atas di masanya seperti karya klasik hitungan kalkulus dan analisis Leopold Euler, Introduction in Analysis Infinitum 1748, Joseph Louis Lagrange itu muat banget. Ini terkenal teorinya, teori des function analytic 1797 dan yang lainnya. Teori Kant mengenai logic of word itu filosofis matematis. Nah itu misalnya soal inti. Jadi soal inti tadi dia mencoba untuk materialisme demokratik dan masa dialektik. Misalkan soal inti rasional. Berkan bahwa Ludwig Feuerbach akhir ideologinya ini menganggap bahwa misalkan dia melihat materialisme demokratik tidak mengakui kebenaran dan itu titik inilah yang materialisme idealektik berbeda. Materialisme dialektik memperjuangkan kebenaran. Itu soal tadi kalau ditariknya itu inti dan lingkungan luar. Dia mencoba untuk yang idealis itu dia tidak terpengaruh luar, sedangkan yang dialektis itu terpengaruh oleh orang luar. Mengatakan bahwa ada kemiripan dan konsep filosofi dialektis tersebut. Sebenarnya dialektik juga sangat berhubungan. Nah, itulah yang dipakai. Kenapa teorinya? Oh orang ini berhubungan bebas dan macam-macam. Sebenarnya kalau ditarik-tarik, kenapa perdebatannya kalau dilari ke bawah itu ya tadi nggak mungkin tidak ada hubungan. Ini ada apa? Logika yang dipakai itu adalah itu. Logika mendasarnya itu. Baru dia
mungkin Mas Yudan tahu lah sosiologi sebenarnya kenapa manusia itu lahir ada hubungan ini. Nah, kayak tadi ya simpel kan patah sih gambar patah itu sebenarnya ada hubungan apa? Cinta Itu kan motivasinya apa? politik dan seterusnya. Ilmu itu bagaimana sih menyangkalnya? Bagaimana dia awalnya hadir itu dari apa? Nah, apakah setelah ilmu itu hadir kan setelah teori ada itu disebut ini Mas ya? Menghasilkan sesuatu ya? Atau apa? filsafat menghasilkan saya. Tapi Mas Yudan mungkin bisa ngasih tambahan jelas. Dalam ilmu kan ada pertama kan ada ide ideologis, ontologis, epistemologis, aksiologi. belum teori baru ke aksiologis, nanti ada refleksi gitu. Perbedaan yang mendasar ini sebenarnya kita diskusi penting ya. Perbedaan mendasar sejak zaman Aristoteles sama Plato itu perdebatan tentang materi atau kalau bahasanya itu agak materialitas gitu. Mengapa ilmu itu dikatakan ilmu ini empirik, ini ilmu yang lebih bersifat kualitatif. Perdebatannya itu bukan hanya masalah metode ini diwawancara atau ini dihitung, tapi ada cara memahami realitas gitu. Perdebatan pertama itu antara Plato dengan Aristoteles. Kalau Plato kan sebenarnya itu analogi aja ini. Untuk saat itu kan peneliti bahwa kita bisa mengatakan bahwa gigi kuda itu 32 itu dari mana? Kalau Plato kan dia sangat ide loh. Dia kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan cara inderawi dibuktikan. Dia hanya mengatakan saya dalam ide saya kebenaran saya mengatakan bahwa gigi kuda itu 32 gitu. Tapi Aristoteles nggak terima. Aristoteles ya sesuatu kebenaran disebut empirik. Empirik itu harus bisa dihitung indrawi itu raba, ya maksudnya diraba, dicium, itu baru dikatakan kebenaran gitu. Nah, ini nanti berlanjut dalam tradisi ilmu pengetahuan gitu. Nanti Aristoteles di Jawa Tengah diteruskan oleh David Hume yang mengatakan bahwa ini ada tidak ada itu kan harus dibuktikan secara empirik gitu. Tapi kemudian orang-orang seperti Weber gitu enggak semacam itu. Ya kebenaran bisa jadi bersifat maknawiyah gitu. Dia bisa jadi dibalik realitas gitu. After the fact gitu kalau bahasanya Clifford Geertz. Bahwa sesuatu bisa jadi, misalnya saya pengen menanyakan Azhar, mengapa kamu nikah Azhar? Bisa jadi wah saya ini karena biar akses agama atau karena setengah agama biar tidak biasanya itu nggak berdarah nafsu faktanya bisa jadi karena itu gitu. Itu yang makanya Weber dia dengan metode Verstehen itu dia tidak melihat kebenaran dalam arti azam menikah, bahwa azam benar perkara menikah, tapi alasan menikah itu dia apa, itu yang menjadi cukup menarik gitu. Jadi bisa puasa. Jadi itu ontologi dasar untuk mengatakan bahwa realitas itu menarik realitas atau epistemologis, mengapa realitas itu ada gitu, lalu kemudian teori untuk membuktikan bahwa ini realitas itu berada tidaknya, lalu kemudian aksiologis bagaimana tindakan realitas. Hampir sama ya dalam ya mungkin itu yang filsafat, tapi sebenarnya awalnya itu perdebatan antara tentang realitas. Itu kan kayak Aristoteles kan dia main bahwa di sini penjelasannya soal subjek yakin tadi ya. Iya. Ya kok ini benar. Itu tidak bisa dibantah loh, kok ini benar misalnya. Makanya dari mana itu. Makanya kan dalam antara tradisi Aristoteles dengan Plato kan ya satu itu mengatakan bahwa Tuhan ada tidaknya Tuhan ini kebenaran dalam kepala ide gitu. Nah, Plato kan kalau Aristoteles dia tidak ada Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan kebenaran. Itu menjadi dua tradisi besar sampai sekarang gitu. Nah kemudian kan itu tadi sebenarnya tadi aja sempat tentang masalah bahwa Tuhan itu ada tidak ada. Apakah kaum komunis itu percaya bahwa Tuhan itu ada? Pada dasarnya dia tidak pernah berpikir gitu bahwa ya karena dalam tradisi komunis kan materis dialektika, artinya dia tidak bisa mengatakan bahwa ada tidak ada itu bukan sifatnya tiba-tiba dia mengatakan ada, tapi ada tesis, antitesis, tesis mana yang paling kuat gitu. Nah, kalau aku kan membaca tentang Marx ya. Jadi Marx itu mengapa kok Marx itu sampai mengatakan bahwa agama itu candu gitu. Tapi apakah kemudian Marx itu mengatakan apakah Marx meyakini bahwa Tuhan tidak ada, itu belum ada penjelasannya. Nah, perdebatannya itu kan Marx itu kan sangat terpengaruhi oleh yang namanya Nietzsche. Dia sangat terpercaya istilahnya, dia mau nggak mau belajar Marx. Sebenarnya kita juga belajar dari
ide-ide Nietzsche gitu, bahwa Nietzsche udah pernah mengatakan Tuhan telah mati gitu. Tuhan telah mati. Apakah kemudian ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati itu bahwa Tuhan tidak ada gitu? Nah, kalau saya baca bukunya filsafat Nietzsche dari Romo siapa namanya? Beni. Bukan. Romo bukan. Sunardi. Yang sebutan Alkis itu Sunardi. Nah, Sunardi benar. Nah, itu kan kalau saya baca lebih lanjut ya. Lebih lanjut itu artinya bukan berarti bahwa Nietzsche itu tidak mati gitu loh. Dia Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu tidak mati. Yang membunuh Tuhan itu ini hanya kalau bahasa Jawa itu samiko, ini analogi aja ya. Bahwa yang membunuh Tuhan itu manusia gitu. Kenapa manusia itu Tuhan itu mati? Siapa yang mati ya? Manusia, karena manusia Tidak ingat Tuhan. sudah melanggar batas dari apa yang seharusnya manusia lakukan. Ya dia sangat moral yang sangat etik kan. Dia sangat kamu banget kan. Dia sangat dia Tuhan itu telah mati. Siapa yang bunuh ya manusia, bukan karena Tuhan itu ada tidak ada gitu. Karena yang bunuh manusia. Nah, kemudian kalau dalam Marx dia mengatakan bahwa agama itu candu, itu saat itu kan dia pengen karena buruh itu mengalami yang namanya alienasi gitu. Alienasi. Jadi kalau buruh itu kan mengalami alienasi. Anehnya dimaksud dia kan hidup dalam wilayah satuan kerja yang cukup satuan waktu yang cukup padat. Dia mengalami situasi yang akhirnya dia itu bingung gitu. Pertama dia sudah tereksploitasi waktunya, tereksploitasi secara ekonominya. Dia bingung, akhirnya satu kan mau nggak mau dia kembali ke Tuhan. Nah, ini dianggap Marx ini salah ini, karena ini proses ketertindasan itu dia mengalami kesadaran palsu kalau seandainya agama itu menjadi pelarian bagi Marx itu. Kemudian akhirnya bagi Marx agama itu candu kalau hanya dimaknai pelarian kayak gitu. Tapi kan dia yang menarik dari Marx itu kan dia belum sampai ada kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada, itu perdebatan cukup panjang. Tapi kalau agama itu candu, saya mengatakan benar gitu. Karena bagi Marx agama itu bukan jangan sampai menjadi cuma alienisasi aja ketika kita mengalami yang namanya ketertindasan, hanya pelarian aja. Nah, sebenarnya tadi juga apa namanya, ini kemarin kayaknya ada debat cukup panjang masalah nanti pertama tentang dalam piagam PBB itu kan piagam hak asasi manusia kan manusia diciptakan lalu ada manusia tertang gitu. Kalau diciptakan berarti ada subjek yang besar dari manusia yang menciptakan manusia. Ini tidak disetujui dan akhirnya disetujui oleh negara Rusia kan. Rusia nggak setuju kalau kata itu dijadikan karena ini sangat sifatnya tadi biologis banget. Tapi kalau sekarang kan bahwa manusia tercipta, dia udah memiliki hak dan lain-lain. Tercipta artinya dia sudah lahir. Sebenarnya sudah lahir gitu, bahwa tidak diciptakan gitu. Itu yang ini bisa menjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi karena mungkin ya di kalangan ilmuwan di barat sana ya, itu perdebatan tentang masalah ini sampai saat ini masih kuat ya mengatakan bahwa ini apa namanya menciptakan atau tercipta ya. Kalau teorinya Darwin, kalau kita benar-benar ilmu pengetahuan banget ya, saya pengen beda nanti kalau pendekatan teologis ya. Kalau pendekatan ilmu pengetahuan ya manusia itu kan proses Darwinisme kan, mengalami proses yang awalnya manusia karena tiba-tiba mengalami evolusi yang akhirnya kita menjadi manusia sempurna gitu. Ya memang kita belum menemukan ya kalau karena nggak mungkin saya temukan masih kan. Ya, tiba-tiba manusia hadir, orang pertama udah dibentuk manusia. Karena logikanya kan nggak nyampe akhirnya. Kok tiba-tiba hadir? Padahal nggak percaya. Harusnya kan ada proses. Tiba-tiba kok Adam hadir? Sama tanah meneng. Itu kan sama tanah jadi manusia. Disebut jadi manusia. Itu kan sebenarnya kayak logikanya. Beda dari bedanya nyampe. Dia ya beratus itu. Terus kemarin jabat dari mana? Tiba-tiba kelar. Tindakan-tindakan yang bersifat atau tadi kita ya ketika dalam hal itu kan kita memposisikan subjek, kita harus memposisikan subjek yang berkeyakinan tadi menurut bukan ya kalau fatalistik kita juga nggak akan pernah bisa ya karena ini belum ada semacam penjelasan yang tadi itu. Kalau kita pengen mengatakan Tuhan tidak ada pun kita juga nggak bisa membuktikan kan bahwa ya
kalaupun Tuhan ada pun kita juga nggak bisa membuktikan dengan dua itu. Sebenarnya sama aja. Hah? Sebenarnya sama aja. Orang yang mengatakan tidak ada. Tidak bisa membuktikan. Ya, posisinya dia belum gitu loh. Karena misalnya kita berbicara masalah ilmu pengetahuan atau terutama sains itu kan sifatnya berkembang kalau menurut Prof. Tuntal. Jadi dia selalu menjadi. Ada tesis. Iya. Ilmu sosial juga. Lalu kemudian aku nggak tahu apakah di buku tadi ada konsep cinta yang belum dijelaskan kan? Soalnya ini penting juga. Aku tanya sama temanku kan orang-orang Katolik, temanku kan sangat seminaris, ada mesti minat cinta kasih. Iya. Kan konsep dasarnya cinta yang kan ada yang kamu dikasih tahu ada dua konsep cinta. Cinta apa? Aku baca buku membebaskan ya mas. Cinta apa? Enggak dibaca cinta itu apa membebaskan. Cinta apa? Nggak tahu mas. Membelenggu sih mas. Mas mungkin sedikit koreksi yang tadi itu loh, mengkonfirmasi. Apa benar Marx itu terpengaruh oleh Nietzsche? Karena bagi saya Marx itu keberangkatannya itu tidak lepas dari Hegel, kemudian Verbeek, ya kan, kemudian baru ke ya itulah diantara dua itulah dan seterusnya. Nah itu apa benar? Kalau secara kehidupannya kan lebih duluan Marx daripada Nietzsche. Apakah pernah ketemu atau gimana? Aku cuma konfirmasi kebenaran sumbernya aja sebenarnya. Apakah iya yang mempengaruhi faktor Tuhan telah mati atau apa agama sebagai candu dari Nietzsche gitu? Marx itu Nietzschean dan Nietzsche zaman dia lahir lebih dahulu kan dia Lebih dulu Marx. namanya Nietzsche. Lebih dulu Marx. Oke. Enggak bisa dulu. Nietzsche duluan. Nietzsche menolakkan Nietzsche habis baru Marx, makanya akhir-akhir itu zaman modern ya 18 berapa. Nietzsche awal. Nietzsche itu awal. Nietzsche itu muncul pada saat Ini. Marx dulu atau Nietzsche? 1818 kan? Sampai 1883. Kemudian Nietzsche itu 1844 sampai 1900. Dalam artian bukan dalam artian kemungkinan ketemu ya mungkin lah, kan. mungkin ketemu. Cuman aku pengen mengkonfirmasi informasi itu gitu loh. Yang sampean tadi mengatakan Marx itu malah justru terpengaruh Nietzsche gitu. Iya, dia sangat terpengaruh Nietzsche ya. Karena dalam hampir sama, dia kan Marx itu kan awalnya tuh sangat dia emang keluarga campuran seperti Nietzsche juga sangat keluarga religius ya. Kalau Marx kan sangat Marx itu religius loh, ditarik-tarik. iya kan. Kan dia nulis on Jewish itu apa namanya? Bukan. Jewish. Aku kemarin ngerti itu Yang mengatakan Marx itu Nietzsche ini siapa? ST Sunardi yang dalam buku itu atau gimana? dalam buku itu dan beberapa hal yang aku baca karena aku baca Marx tidak hanya dari satu sumber karena berbagai filsuf mengatakan ya ada keterkaitan pemikiran gitu bahwa saat itu kan dialektika antar pemikir kan juga sangat mempengaruhi kan dan karena terus terang aku baru tahu gitu loh mas kalau misalkan Nietzsche itu mempengaruhi Marx dalam konteks itu karena selama literasi yang saya baca itu enggak dia Hegel dan tidak puas dengan Hegel maka membalikkan teori itu kemudian dia ketemu dengan Verbeek kan bukan dalam bukan dalam itu apakah kalau maka terpengaruh dalam ide-ide yang filsafat yang sifatnya antitesis materialisme ya historisnya apa Hegel itu tapi Marx juga sempat istilahnya itu dia mencoba pemikiran Nietzsche itu menjadi sesuatu yang dia benar-benar jadi pemikiran dia gitu loh salah satunya itu gitu. Marx itu kan awal-awal bukunya kan on Jewish question jadi pertanyaan mengapa kaum Yahudi itu tidak terbebaskan gitu tidak terbebaskan pertama dia sebagai Yahudi lalu kemudian dia sebagai diri dia sebagai seorang Yahudi secara sosialnya karena dia mengalami diskriminasi kan tapi kemudian dia menanya bahwa agama yang saya Yahudi ini juga tidak membebaskan saya gitu. karena dia terhegemoni oleh agama itu dia merasa bahwa agama itu tidak membebaskan dia gitu tidak membebaskan dia makanya dia menanyakan itu gitu. Itu yang membuat Marx itu bertanya-tanya bahwa apakah benar tentang agama itu menjadi sesuatu hal yang membebaskan tidak membebaskan gitu itu yang akhirnya dia merujuk pemikiran Nietzsche yang dia cukup sangat menyentuh ide-ide tentang masalah konsep agama gitu
Tapi dengan sejarah filsafat itu kan Marx sama Nietzsche nggak kelas dulu munculnya. Iya. Mana mungkin apa Marx baca karya-karya Nietzsche gitu. Karena setahu dia mengatakan tidak itu Frobe. Dia pernah ketemu Frobe gitu loh. Kalau Frobe memang dia mengatakan sendiri gitu loh. Kalau perdebatan Kalau Nietzsche enggak. Aku belum pernah menemukan selama ini itu kalau Marx itu pemikiran kenapa mengatakan candu gitu. Karena konteks historisnya juga beda gitu loh. Gitu. Ya mungkin apa Marx Makanya aku pikir agama adalah candu bukan dari Mungkin Nietzsche, karena dari kemiripan lain. bukan itu maksudnya Marx itu agama candu kan dia mulai sendiri melihat kaum buruh itu loh, Iya. tapi kemudian bahwa Marx itu terpengaruh pemikiran Nietzsche gitu benar gitu dan itu dalam korelasi satu gagasan tentang dia menyikapi agama gitu loh dan melihat berarti dia terpengaruh Nietzsche. Ada keterkaitan pemikiran kalau dia menciptakan konsep alienasi memang Marx bukan dari Nietzsche tapi bahwa bukan alienasinya yang mengatakan candu itu kan tadi kan disebut Kritik agama. katanya dari terpengaruh dari Nietzsche gitu loh. ya kan satu orang kan pemikirannya dialektika loh si Marx itu Dialektis. tidak hanya dari verbal atau si Hegel juga tapi kan Mungkin dia saat itu diperkuat kan dengan teori Tuhan sudah matinya Nietzsche tadi Nietzsche, atas gitu. kritik agama. Berarti pernah membaca itu atau gimana? aku pernah baca itu lahirku aku sama Iya, sama Martin mungkin lebih tua aku Iya, tapi aku terpengaruh Martin juga gitu bukan berarti bahwa ketika aku lebih lahir dulu Iya. akhirnya saya tidak terpengaruh orang-orang yang muda saya gitu Makanya tak konfirmasi ke situ. Itu aku pengen baca karya itu gitu loh yang menyebutkan bahwa terpengaruh atas pemikiran itu. Apakah dulu Marx itu pernah baca ketika wis tuwa ki maca kok sampean maca Martin misalnya adikmu kan misalnya. Ya udah, Nah, maksudnya konsepnya pun udah jelas juga tanpa pun harus. Enggak, cuman biar tapi lebih coba lihat nanti lebih tahu. tulisan-tulisannya apa Romo Sunardi, ST Sunardi. Sunardi itu coba saya bacanya salah satunya lewat itu pembuka aku mengapa kok saya mengaitkannya dengan Marx itu dari materi Marx Nietzsche. Terus nih misalnya kan mas saya, roh itu sendiri bisa disebut materi enggak? Enggak, ini karena aku banyak pertanyaan tentang hal itu. Aku lucu gitu. Aku kayaknya nggak tahu ya. Aku kayaknya enggak. Enggak, beda. Soalnya dulu kemarin itu di Jepang kan ada penelitian soal menangkap ruh. Itu nggak bisa. Dengan seluruh perangkat untuk menangkap atom dan macam-macam itu nggak bisa. Nggak terlihat. Atau hanya belum ditemukan alat untuk menangkap itu kan? Enggak, misalnya berbicara masalah Kalau itu materi loh. Kalau Saya. ruh itu adalah materi, dia pasti bisa ditangkap. Gitu. Karena dia bukan materi, dia nggak bisa ditangkap. Karena dengan seluruh alat yang canggih pun menangkap atom dan inti atom pun itu nggak terlihat. Padahal kalau materi kan pasti ada bagian itu yang terkecil itu atom dan atom itu tadi. Misalnya nek nggon HP kan ono infrared karo kan nek beda frekuensi misalnya gitu kan enggak nyambung gitu. Misalnya tak alami gitu. Nah, Iya. begitu juga dengan alat itu misalnya. Loh, Alat itu belum berkapasitas untuk bisa mendetek itu atau misal kayak gini, mungkin ini ya ruh atau apa supaya untuk setan. Sebenarnya setan itu kan kalau dia diteliti ternyata diteliti dia menghasilkan suatu reaksi terhadap lingkungan sekitar dan reaksi lingkungan yang berubah di lingkungan sekitar itu melihat bahwa ini tanda-tanda bahwa di situ ada setan. Nah, sama kayak tapi beda kalau setan di kamera itu didongani terus jadi kelihatan setannya. Itu beda. Gue bukan teknologi. ini ya jadi pokoknya ada betul apakah bahwa kita telepon ya iya kalau jawab itu kan kita benda sesuatu yang tidak terlihat kan itu tidak dikatakan ada kan gitu. ada tidak Iya. ada gitu tapi ternyata ada gelombang namanya gelombang elektromagnetik Ya itu bisa jadi saya sebut. bisa jadi loh itu unsur gelombang magnetik yang nggak terlihat tapi berdampak gitu. Enggak, yang beda jenis frekuensinya lebih beda misalkan gitu kan bisa jadi gitu. Ini tadi di sini ada juga penjelasan soal logika setelah AB itu tadi soal logika 0101. Logik 0101 kayak di kuantum fungsi logiknya ke sana. Logika 0101 itu sebenarnya kayak tadi gelombang yang dilakukan telepon itu kan sebenarnya cuma 01 cuma jumlahnya berapa? Iya. Berapa gitu. Kalau mungkin sefrekuensi mungkin tadi kiai tadi bisa bikin frekuensi agar dia sama dengan setan. Nah mungkin yang utama belum ke arah ke sana. Iya, makanya nek aku mbiyen oleh mata kuliah ilmu Mungkin alam dasar tuh jawabannya sangat menyakitkan Mas. Dan itu sampai detik ini saya nggak terima dengan dosen itu mengatakan. Jadi gini, kenapa manusia itu bisa sampai keluar angkasa?
Dan kenapa manusia itu tidak bisa menembus bumi? Dia mengatakan seperti itu. Menembus bumi maksudnya? Enggak, manusia itu kenapa ya kan bisa naik sampai tembus ke langit, tembus loh, keluar dari bumi lah kira-kira. Masnya munggah Mas. Nah, tapi ngopo ora iso mudhun? Iso udah. Oh, iso. Ora iso. Ya itu Enggak, bisa. ketika itu Gravitasi gue. ya, Yang ya, yang baru itu bentar. tembus manusia itu Bentar. 100 km ke bawah. Bentar, ketika itu aku menjawabnya gini, karena di dalam perut bumi itu ada magma yang barang sekeras besi pun akan menjadi lunak. Aku bilang gitu kan? Salah, ngomongnya gitu kan? Corek, yang benar apa? Karena belum ditemukan alat untuk menembus bumi. Jawabannya gitu. Ini kata dia bodoh aja. Aku langsung iso-iso ya. Ya bener juga sih. Enggak, tapi paling enggak kan aku kan menggunakan penalaran. Ternyata salah gitu loh Mas jawabannya. Jawabannya kan loh, karena belum ditemukan alat untuk menembus bumi katanya seperti itu. Nah, kembali ke itu tadi. Nah, iya, tapi ya asu itu aneh kan. Ya bener jawabannya. Masuk akal. Masuk akal. Tapi ya asu. Sesuatu yang logis kan kadang-kala ya memang logis tapi benar tidaknya kan. Nek pokoknya loh. Bagi saya ya aku penjelasan logika lah. Nah, menurutku bisa jadi ya, cuman ini kan kita berbicara kemungkinan. Bisa jadi ya itu tadi Mas, kayak si jenengan sampaikan tadi, karena frekuensi yang beda itu loh. Jadi alatnya sebenarnya belum ketemu aja gitu loh. Mungkin. Ya mungkin kan, semua kita mungkin Ya gitu. sama kayak tadi orang mati terus distimulus akhirnya mati tadi. Mungkin menurutku. Ya mungkin. Ya kan selama belum ada Mungkin yang terus bisa. ketemu terus ditangkap terus dibalik neh ngono ya. Mata dulu ya. Enggak, itu kan mungkin. Soalnya kayak gini, kayak apa namanya itu cloning itu loh. Iya. Cloning itu kan sebenarnya manusia tidak bisa memberikan ruh. Dia tetap cloning itu kan ini sel telur sel sperma Ditemukan. sudah hidup kan, mereka sudah hidup terus ditemukan, oh mereka hidup. Nah, tapi kan mereka tidak bisa menghasilkan sel telur dan sperma sendiri. Iya. Tetap aja itu kan berarti dihidupkan dari bukan manusia yang hidupkan, walaupun orang bilang oh itu melanggar hukum Tuhan dan apa. Tetapi sebenarnya Tuhan kalau itu lahir itu juga hasil dari Tuhan, bukan hasil dari manusia. Hasil dari Azza dan istrinya. Iya, tapi maksudnya itu ya tetap bisa. Nah, tadi mungkin belum menemukan ilmunya saja. Wah, ke jam 6 sore ini diskusinya belum selesai. Kayak gue sih. Aku latihan yang bulat deh. Mana sih Mbak? Wah, mana gue ayo. Wes, piye ga wes? Dan nanti bab kedua ya Mas ya. Ini bab sisi toh? Kuwi sik pengantar. Oh iya, sip. Mau Di Pak sini lagi harap. mantap ya. Pertanyaan. Siji dan sik titik subjek kok jelasannya. Asik sains. Iya, matematik. Kalau Rifai leh sangar nek. Jadi itu materi atau berbicara masalah materi. Aku ora bisa jawab. Lek menurut minat gone Sandi mah ya mungkin bisa jarum itu adalah materi. Bisa ditangkap oleh Bisa alat itu ditangkap. tadi. Kalau iya kayak gelombang itu tadi materi kan, gelombang elektromagnetik. Oh, gelombang itu materi. Oh ya udah, berarti kemungkinan materinya besar gitu loh. Karena itu sama-sama tidak terwujud. Gelombang itu materi sih. Materi. Iya, kayak antena itu kan memancarkan ini. Kalau saya baca di metafisikanya Iqbal Semuanya itu materi, sebenarnya kan? kalau kita Iya. bicara materi-materi itu sebenarnya tataran materinya itu pun ada dalam dimensi-dimensi. Jadi Iya. dimensi kasar materinya tuh ya seperti itu, dimensi halus Nampak. materinya seperti itu, dimensi yang ya dimensi cahaya itu berada pada dimensi dia sendiri kayak gitu. Tapi Ya kayak tadi multiple sebutannya yang menamakan tadi. sebutannya itu ya tetap aja Iya. tapi berdasarkan kaitan pada dimensi. Iqbal nyebutnya kayak gitu. Dan yang Tuhan itu pada dimensi yang lain. Atau dia yang menentukan semuanya. Ya mungkin aja kalau dia itu kan mungkin Tuhan itu ada dia di tempat lain atau di waktu. Kalau aku membayangkan dulu zaman kecil itu duduk di AC itu adalah Tuhan itu duduk kayak Kursi. kursi Dolanan. duduknya gini ya nah itu aku mikirnya itu. Makanya itu kan kalau kita kembali ke agama ya. Tapi Ada ini tadi- pendekatan Mu'tazilah dan apa namanya? As'ariyah. Bukan ada kalau bahwa Tuhan Mu'tazilah. itu makhluk atau bukan? Oh, Makhluk kekal bukan atau makhluk atau kekal kan itu perdebatan. Nah, sebenarnya Orange. di filsafat Islam itu sudah sampai tahap itu ya. Arabi itu kan dia menciptakan konsep ada emanasi. Arabi apa ada Cahaya tidak ada gitu. satu. Ada tidak ada kalau memang kita dengan pendekatan barat itu memang agak susah ya untuk kita dengan mendekatkan apa yang kita yakini sebagai
Tuhan dalam bayangan Islam kita gitu. Karena bayangan Tuhannya orang Barat juga agak sedikit berbeda juga gitu dalam artian gitu. Itu makanya kalau memang jelasin itu kan baca bukunya Ibnu Arabi loh tentang filsafat ada atau tidak ada gitu. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Iyalah. Azhar bisa ya kamu. Habis itu pakai pendekatan coba nanti sama bukunya Tan Malaka yang Madilog gitu. Western bukunya Madilog itu. Dengan adanya makam Gus Dur yang menghidupi rakyat banyak itu. Iyalah, terbantahkan lah. Enggak. Magis itu penting. Gus Dur bisa nguripi wong urip ya. Padahal almarhum ya. Ya fair. Ini realitas yang membantah Tan Malaka. Tan Malaka nek ketemu kuwi sedurunge. Saya kira langsung ras dan wis kaya Madinah. Apa ceritanya Nabi Yusuf? Ya bisa. 11 bintang matahari dulu. Ada bintang banyak tentang muncul Tuhan itu. Sebenarnya banyak hal ya. Ibrahim Atau Nabi Yusuf? Ibrahim ya itu. Atau bukunya kayak apa namanya? Sofi itu, dunia Sofi itu. Semuanya itu hal-hal yang itu kan cuma bagaimana kita cara metode berpikir kita atau komunikasi apa tidak ada. Hei, makanya tuh dari kemarin kita mau berangkat dari ideologi yang mana dulu gitu, baru kita baru bisa memberikan kebenaran itu. Ya berbeda perspektif pasti akan berbeda kesimpulan juga yang membuat kita, ya kita nggak bisa menyalahkan yang ada tidak ada. Misalkan bahas soal logikanya, logikanya dia apa, dia pakai logika apa, itu nanti akan mempengaruhi hasilnya akan seperti apa. Kayak dia pakai logika transendental, dia pasti akan memberikan Tuhan mempengaruhi manusia dan lain-lain. Tapi kalau itu dihilangkan, transendental berarti itu nggak ada. Iya. Iqbal sendiri mengatakan kalau takdir itu cuma waktu aja biasa. Sebenarnya iya kan, Ria? Membaca Iqbal. Jadi Iqbal mengatakan kalau takdir. Iya, jadi takdir menurut Iqbal itu cuma waktu biasa aja. Takdir menurut saya adalah pilihan-pilihan yang ada. Lah iya, Iqbal mengatakan oleh materi-materi. Iya, Iqbal kurang lebih seperti itu mengatakan. Itu cuma waktu aja. Waktu. Dan itu nggak ada awal dan akhir menurut Iqbal. Ya, takdir menurut Desira Sari kejam. Takdir memang kejam. Dan itu digugat. Takdir memang kejam. Takdir orang kejam. Ya takdir ya takdir. Kejam nggak kejam itu kan kita nggak bisa tahu bahwa takdir itu waktu takdir kita nggak tahu. Iya, kayak terpengaruh dia terpengaruh dengan sofistik. Tuhan itu nggak dibuat kita, tapi Rumi. Kelas materi. Terus kemudian dia terpengaruh juga. Enggak tak bahas sabab gue ini tak kira penerampung gue. Memang gue ini diwajib sekali. Apa mereka di bulan Madu nggak susah. Itu topo. Aku kene. Bojoku ndeloki. Apa ya Mas ya? Jane aku yo mudeng tapi aku untuk mumet lek ngene iki lek wis hitung-hitungan aku mudeng wae tapi lek masih ada Pak. Hah? Oh, takut. Aku bahas buku sih mbok waca kuwi Mas. Iki Al-Qur'an, Bu.